Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai desain penelitian eksperimen. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Fianda Faramuniro dengan NIM 206, Daniel Wajah 207, Dwiki Rifkia Muhaimin 209, Aulia Surya Maharani NIM 210. Materi yang pertama, desain penelitian eksperimen. Desain eksperimen merupakan semua proses yang diperlukan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu eksperimen. Desain eksperimen sering ditafsirkan secara sempit, yaitu sebagai suatu proses merencanakan eksperimen, sehingga hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah secara tepat. Yang kedua, manfaat desain penelitian eksperimen. Desain eksperimen berguna untuk memperoleh suatu keterangan yang maksimal mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan eksperimen yang akan dilakukan. Dengan desain itu, peneliti dan orang lain dapat memahami bagaimana suatu eksperimen itu disusun dan dilakukan. Dan kita dapat mengulangi dan mengevaluasi proses eksperimen tersebut. Yang ketiga, jenis-jenis desain penelitian eksperimen. Jenis desain penelitian eksperimen memiliki banyak ragam. Secara umum, dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu desain pra-eksperimen, eksperimen murni, eksperimen kuasi. Akan tetapi, dalam makalah ini akan dibahas 2 jenis tambahan dari desain penelitian eksperimen, yaitu eksperimen faktorial dan ANAVA. Baik, yang berikutnya, desain penelitian pra-eksperimen. Dalam berbagai pembahasan mengenai desain eksperimen, salah satunya dijelaskan tentang desain pra-eksperimen. Istilah pra merujuk kegiatan penelitian sebenarnya belum dapat disebut sebagai suatu eksperimen karena beberapa hambatan yang dijumpai untuk memperoleh hasil yang memadai. Perlu diketahui teman-teman, terdapat 3 macam bentuk desain pra-eksperimen. Yang pertama, desain perlakuan tunggal. Yang kedua, desain perlakuan ulang. Yang ketiga, desain perlakuan statis. Yang berikutnya, desain eksperimen kuasi. Desain eksperimen kuasi dapat pula disebut eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Merupakan eksperimen yang dilakukan tanpa randomisasi, namun masih menggunakan kelompok kontrol dibanding dengan desain pra-eksperimen. Eksperimen semu lebih baik karena telah melakukan kontrol terhadap beberapa variabel non-eksperimental dan ada kelompok kontrol sebagai kelompok komparatif untuk memahami efek perlakuan. Dalam bidang psikologi banyak digunakan desain eksperimen kuasi ini karena pertimbangan praktis dan etis. Lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya terdapat macam-macam desain eksperimen kuasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada desain eksperimen ulang non-random. Merupakan desain eksperimen yang dilakukan dengan prates sebelum perlakuan diberikan dan pasca tes sesudahnya. Sekaligus ada kelompok perlakuan dan kontrol. Dalam eksperimen ini, sampel ditetapkan dengan tidak random dibanding dengan desain pra-eksperimen. Desain eksperimen ulang random ini sedikit lebih baik karena ada kontrol. Yang berikutnya, desain eksperimen seri. Merupakan desain eksperimen yang dilakukan berdasarkan satu seri atau beberapa pengukuran variabel tergantung terhadap suatu kelompok subjek. Kemudian terhadap kelompok subjek tersebut dikenakan perlakuan. Yang ketiga ada desain eksperimental seri ganda. Merupakan pengembangan dari desain eksperimen seri, yaitu dengan diberi kelompok kontrol. Desain eksperimen ini cukup adekuat dalam mengendalikan sumber-sumber invaliditas. Sementara yang tidak terkendali yaitu ada interaksi uji awal dengan perlakuan dan interaksi seleksi dengan perlakuan. Yang keempat ada desain bergilir atau desain berimbang. Merupakan desain yang menghendaki subjek-subjek diuji coba pada semua perlakuan, tetapi dalam rangkaian yang berbeda. Pada desain ini hanya menggunakan pasca tes dan tidak ada prates. 3 klasifikasi yang digunakan yaitu
kelompok, waktu, dan perlakuan. Yang kelima ada desain eksperimen sampel seri. Desain eksperimen sampel seri ini merupakan desain yang memberikan perlakuan kepada subjek secara tidak terus-menerus. Desain ini berusaha menghilangkan pengaruh luar selama seri pengukuran dengan cara melakukan pengukuran dalam waktu yang berurutan setelah pemberian masing-masing perlakuan. Yang berikutnya ada jenis desain eksperimen murni atau true experimental design. Merupakan desain eksperimen yang paling ideal untuk mempelajari mekanisme hubungan sebab akibat, karena hampir semua sumber-sumber invaliditas dapat terkontrol dengan baik oleh desain ini. Ciri khas yang menjadi kriteria esensi desain eksperimen murni ialah pengelompokan subjek dilakukan dengan teknik random atau random assignment, sehingga apabila subjek memenuhi syarat secara metodologis, semua variabel luar terdistribusi secara merata pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eksperimen murni di sini terdapat 3 macam. Ada desain eksperimen sederhana, desain eksperimen ulang, dan desain eksperimen Solomon. Desain eksperimen sederhana ini merupakan desain murni yang paling sederhana tapi cukup kuat. Dalam desain eksperimen ini, subjek dibagi menjadi 2 kelompok atau lebih secara random. Perlakuannya juga diberikan pada satu atau beberapa kelompok dan satu kelompok sebagai kontrol. Yang selanjutnya ada desain eksperimen ulang. Di sini merupakan desain eksperimen yang dilakukan dengan jalan melakukan pengukuran atau observasi awal sebelum perlakuan diberikan dan setelah perlakuan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Yang selanjutnya ada desain eksperimen Solomon. Merupakan pengembangan dari 2 desain eksperimen sebelumnya. Desain penelitian ini membagi subjek menjadi 4 secara random. Kelompok pertama dan kelompok kedua dilakukan di uji awal, sementara kelompok ketiga dan keempat tidak diberi uji di awal. Dengan demikian, desain eksperimen Solomon ini merupakan gabungan dari desain eksperimen sederhana dan dari desain eksperimen ulang. Selanjutnya ada desain eksperimen faktorial. Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan 2 faktor atau lebih. Setiap kemungkinan level kombinasi dari semua faktor akan diteliti dalam desain ini. Dan efek dari suatu faktor didefinisikan sebagai respon yang dihasilkan dari perubahan level faktor tersebut. Hal ini seringkali disebut sebagai efek utama karena mengacu pada faktor primer dari percobaan. Selain efek utama, terdapat pula efek interaksi, yaitu perbedaan antara efek satu faktor pada level yang berbeda dari faktor lain. Eksperimen faktorial ini juga digunakan untuk menyelidiki secara bersamaan efek terhadap beberapa faktor yang berlainan. Selanjutnya ada desain eksperimen ANAVA. Analisis varian merupakan metode analisis statistik yang termasuk dalam bidang statistik inferensial. Dalam literatur Indonesia, metode ini sering dikenal dengan berbagai nama seperti analis ragam, analis sidik ragam, dan analis varian. Dalam prakteknya, khususnya di bidang genetika terapan, analisis varian digunakan sebagai uji hipotesis atau sebagai pendugaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.